Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya sejumlah informasi menarik, dan salah satu informasi kita kali ini terkait Dinas Ketahanan Pangan akan menyalurkan puluhan bibit tanaman buah di lorong-lorong yang ada di Kota Parepare. Makanya tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Adrianti Sulaiman, dan inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Kegiatan perkantoran merupakan salah satu faktor yang dikhawatirkan menjadi klaster terbanyak dalam penyebaran virus corona beberapa bulan belakangan ini. Bahkan memang beberapa kasus pasien COVID tertular dari sesama rekan kerjanya. Guna meminimalisir kemungkinan tertular, Mapolsek Ujung Kota Parepare senantiasa mendisiplinkan jajarannya mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam rangka penerapan serta pencegahan penularan COVID-19 di wilayah Mapolsek Ujung Polres Parepare, Kanit Provos Polsek Ujung Ibda Kisman setiap hari usai pelaksanaan apel pagi gencar mengecek personil satu persatu agar terus mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebelum memasuki kantor. Seluruh personil diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu badan, mencuci tangan, dan tak lupa terus menggunakan masker saat beraktivitas. Selain personil, penerapan protokol kesehatan juga diwajibkan kepada setiap masyarakat yang hendak datang ke Mapolsek Ujung. Pengecekan penerapan protokol kesehatan ini diterapkan sebagai bentuk pendisiplinan petugas Polri melaksanakan protokol kesehatan pada saat melaksanakan tugas maupun di lapangan. Jadi kegiatan pagi ini tetap kita laksanakan, yaitu protokol kesehatan. Jadi setiap anggota setelah melaksanakan kegiatan apel, kita periksa suhu badan, selanjutnya melanjutkan cuci tangan. Begitupun juga masyarakat yang datang, yang ingin mau dilayani, kegiatan itu tetap kita laksanakan. Begitu saja, Pak. Pada saat pandemi COVID-19 saat ini, kita diwajibkan untuk terus disiplin mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan khususnya kepada personil Polri merupakan contoh di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi pelopor wajib protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare kembali menggelar safari zikir yang biasanya rutin dilaksanakan setiap Kamis malam. Program pemerintah kota tersebut kali ini dilaksanakan di Masjid Jami Al-Amin, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare kembali menjalankan program safari zikir di masjid-masjid. Safari zikir pemerintah kota kali ini dilaksanakan di Masjid Jami Al-Amin, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki pada Kamis malam 15 Oktober 2020. Hadir mewakili Wali Kota Parepare, yakni Kepala Bagian Kesrasetdako Parepare Abdul Waris Muhyiddin bersama jajaran pejabat Kementerian Agama Kota Parepare beserta tim zikir pemerintah kota. Sementara yang mengisi ceramah adalah Ustadz Haji Islamul Haq LCMA, salah seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare. Dalam ceramahnya, Ustadz Haji Islamul Haq menyampaikan bahwa kegiatan zikir yang rutin dilaksanakan pemerintah kota ini merupakan sebuah aktivitas ibadah yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. Sementara Kepala Bagian Kesra Abdul Waris Muhyiddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui safari zikir ini, pemerintah Kota Parepare berkomitmen kuat untuk mengembalikan identitas Parepare sebagai kota-kota santri dan kota ulama. Zikir merupakan salah satu aktivitas ibadah yang dapat membantu membangun kesabaran dalam diri dan menenangkan pikiran. Dengan pikiran tenang, tentu akan semakin mudah dalam mengambil keputusan secara rasional. Secara prinsip, aktivitas zikir adalah aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kepada Tuhannya.
Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah pedagang di Pasar Sentral Lakasi kembali mengeluhkan kenaikan harga cabai merah besar di pasaran. Lonjakan harga ini terjadi karena distribusi dari daerah pemasok kurang maksimal sehingga mempengaruhi stok para pedagang. Sejumlah harga pangan merangkak naik sepekan belakangan. Lonjakan terbesar terjadi pada harga cabai merah besar dalam sepekan terakhir ini. Rata-rata harga cabai merah besar di pasar tradisional tercatat Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Hal tersebut diungkapkan beberapa pedagang yang ada di pasar tradisional modern Lakasi, Kota Parepare. Kelonjakan harga pada cabai merah besar ini diperkirakan sudah terjadi sejak beberapa minggu lalu. Sehubungan dengan kurangnya stok pasca panen, harga cabai merah besar terus merangkak naik tiap minggunya. Harga cabai merah besar yang dulunya sempat turun seharga Rp14.000 per kilonya, kini merangkak naik setiap pekannya, hingga saat ini mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilonya tergantung dari kualitas. Ini sembako yang naik ini apa-apa saja Pak ini yang naik? Bawang merah, bawang putih, bumbu besar. Yang paling banyak naiknya harganya bumbu besar. Bumbu besar Pak ya? Berapa Pak? Kayak saya ecer kadang 44, kadang 40. 40.000 Pak per kilo. Per kilo. Eceran itu harga eceran. Kalau sebelumnya Pak? Sebelumnya kadang 12, 14. Naik sekali Pak ya? Melonjak Pak dia. Tidak langsung loncat, kadang 16, 20, 28 begitu pertama. Sejak kapan Pak yang naiknya? Dari 1 bulan. 1 bulan Pak ya? Kurang lebih 1 bulan. Itu biasanya kalau mahal itu apanya yang penyebabnya Pak? Kurang tahu ini juga Pak saya. Tapi kalau penyewanya itu berapa sekarang? 45. 45. Sebelumnya? Sebelumnya masih 40-an, 35. Itu sudah berapa lama naiknya? Sudah 1 mingguan lah. Ini apa sih penyebabnya? Kurang stok barangnya. Oh, stoknya ya. Selain cabai merah besar, lonjakan juga terjadi pada harga cabai rawit, bawang merah, serta bawang putih, namun tidak terlalu signifikan seperti cabai merah besar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan kian meningkat. Hal ini membuat Wakil Wali Kota Parepare mengapresiasi kesadaran masyarakat tersebut di sela sambutannya saat melepas bantuan sosial beras bagi KPM. Kesadaran masyarakat Kota Parepare untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dari hari ke hari terus meningkat. Hal ini diakui Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim di sela sambutannya saat melepas bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat di pelataran Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis 15 Oktober 2020 kemarin. Menurut Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim, dari pantauan di sejumlah lokasi, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sudah di atas 90%. Tentunya hal seperti ini patut disyukuri. Kesadarannya yang tinggi, ya kira-kira di 90% lah. Ya, memang masih terdapat 1, 2, 3 orang, tetapi pada umumnya masyarakat Parepare rata-rata sudah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di berbagai tempat, di tempat ibadah dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, masyarakat Parepare, tentu kita bergembira, bersyukur dengan keadaan seperti ini. Peraturan wali kota tersebut bertujuan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai COVID-19, memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di kondisi pandemi dimanapun kita berada, terutama keluar dari rumah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 yang efektif berlaku tanggal 24 September yang lalu, di mana dalam peraturannya tersebut membatasi kegiatan tertentu dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai COVID-19 di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. 3 kandidat bersaing untuk menjadi Ketua LPMK Maluku Tasi. Layaknya pemilihan presiden dan anggota legislatif, pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK menggunakan kertas suara yang telah disediakan pihak panitia yang mana di dalamnya terdapat foto para kandidat. Pemerintah Kelurahan Maluku Tasi, Kecamatan Ujung melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK di Aula Kantor Kelurahan pada Kamis 15 Oktober 2020. 3 kandidat yang maju dalam pemilihan tersebut yakni Zulkifli Makmur, Sirajuddin, dan Andi Herdis Badu. Proses pemilihan dilaksanakan dengan cara mencoblos foto masing-masing kandidat pada kertas suara yang telah disediakan oleh panitia. Sementara yang berhak untuk memberikan hak suara yakni lurah, ketua PKK, ketua Karang Taruna Kelurahan, dan RT/RW. Pemilihan ketua LPMK periode 2020-2025 di Kelurahan Maluku Tasi dimenangi calon nomor urut 1 Zulkifli Makmur dengan perolehan 16 suara. Disusul calon nomor urut 2 Sirajuddin 3 suara dan calon nomor urut 3 Andi Herdis Badu hanya memperoleh 1 suara dari total 21 suara. Sebagai ketua terpilih, langkah awal yang akan dilakukan Zulkifli adalah merangkul RT/RW, menjalin kebersamaan dan senantiasa bersinergi dengan pemerintah kelurahan untuk mendorong kemajuan pembangunan di Kelurahan Maluku Tasi. Jadi saya siap berkoordinasi dengan beberapa beberapa yang ada di kelurahan ini bahwa kita akan melaksanakan suatu kerjasama antara Babinsa, Kantipmas maupun RW/RT untuk bersama-sama menjalankan tugas yang untuk berpihak ke masyarakat. Saya kira ke depan nanti kita mau melihat bahwa Kelurahan Maluku Tasi nantinya bisa berjalan dengan baik antara ke LPMK dengan RW/RT untuk bersinergi untuk membawa Maluku Tasi ke depan jauh lebih baik. Sementara Lurah Maluku Tasi Haliwangke berharap Ketua LPMK yang baru bisa lebih proaktif membantu mensukseskan program-program kelurahan. Andi TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, untuk menambah wawasan, mengembangkan dan membina generasi muda khususnya yang ada di Gerakan Pramuka, Saka Widya Budaya Bakti Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan webinar. Kira-kira webinarnya terkait apa? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Baru-baru ini Saka Widya Budaya Bakti Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan webinar terkait job creation bagi peserta didik dengan penguatan krida via Zoom. Kegiatan ini melibatkan beberapa generasi muda, dalam hal ini Dewan Satuan Karya, salah satunya Satuan Karya Budaya Bakti Kota Parepare. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang juga merupakan pimpinan Satuan Karya Budaya Bakti Kota Parepare Mustadirham mensupport kegiatan tersebut sebab melalui kegiatan ini para peserta mendapat materi yang sangat luar biasa guna menambah wawasan para peserta serta untuk pengembangan dan pembinaan generasi muda khususnya yang ada di Gerakan Pramuka. Hari ini kami lagi mengikuti dan mensupport kegiatan Satuan Karya Widya Budaya Bakti Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kaitannya dengan job creation yang di dalamnya ini melibatkan beberapa generasi muda, dalam hal ini Dewan Satuan Karya. Kemudian hari ini kita mendapat materi yang sangat luar biasa. Ini dari Majelis Pembimbing Daerah Satuan Karya Widya Budaya Bakti Sulawesi Selatan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Sekretaris Kuarda Sulawesi Selatan, Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan, serta Kepala BPNB Sulawesi Selatan. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Saudara, upaya memperindah lorong dan langkah untuk merealisasikan program peduli pangan, Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan puluhan jenis tanaman buah yang akan menghiasi lorong-lorong di Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Guna memaksimalkan lorong peduli yang ada di masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare dalam waktu dekat akan turun ke lapangan guna merealisasikan program peduli pangan. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan lorong yang ada di masyarakat dengan cara menempatkan tanaman buah dengan berbagai jenis menggunakan planter bag. Bukan tanpa alasan, sistem ini dipilih karena sifatnya yang bisa dimobilisasi serta tidak menggunakan banyak tempat. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, Abdul Wahid mengungkapkan, nantinya lorong peduli pangan ini akan terus dikembangkan dan tentunya dengan melihat animo masyarakat ke depan. Melalui program ini juga Dinas Ketahanan Pangan berupaya untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Lorong peduli pangan maksudnya ini bagaimana lorong yang ada di masyarakat, kami akan berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin dengan berbagai cara dan teknis. Salah satunya adalah kami menggunakan planter bag. Kenapa menggunakan planter bag ini? Karena itu sifatnya bisa kita mobilisasi dan tidak memanfaatkan banyak ruang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kamis kemarin 20 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan di Kelurahan Malu Setasi menerima bantuan sosial beras atau BSB. Bantuan yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat PKM kali ini sebanyak 45 kg beras. Usai dilepas Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim pada Kamis 15 Oktober 2020 kemarin, bantuan sosial beras atau BSB untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, mulai disalurkan di masing-masing kelurahan. Seperti yang berlangsung di Kelurahan Malu Setasi, Kecamatan Ujung pada Jumat 16 Oktober 2020. Sebanyak 20 keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan atau PKH di Kelurahan Malu Setasi menerima bantuan sosial beras atau BSB. Bantuan tersebut diserahkan Lurah Malu Setasi didampingi Ketua LPMK dan Babin Kamtibmas di kantor halaman Kelurahan Malu Setasi. Lurah Malu Setasi Haliwangka mengatakan bantuan yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat atau PKH kali ini sebanyak 45 kg beras. Kegiatan pada hari ini itu penyaluran bantuan berupa beras 45 kilo khusus untuk penerima PKH. Dan ini terdiri dari 20 orang ya penerima PKH yang disalurkan pada hari ini. Kembali bahwa kemarin kan ada launching di Rumah Jabatan Wali Kota. Inilah yang diterima masyarakat pada hari ini. Ada 20 orang penerima. Ini selama 3 bulan. 45 kilo itu selama 3 bulan, 1 bulan itu 15 kilo per bulan. Bantuan apa namanya Pak? BSB, bantuan sosial beras. Bantuan sosial beras tersebut diperuntukkan bagi mereka yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan penyalurannya dilakukan di masing-masing kelurahan di 4 kecamatan sekota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program berita maupun talk show persembahan dari TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Drianti Sulaiman. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam TV Peduli.